karena mereka punya hak veto, mereka bisa merusak seluruh kesepakatan orang-orang soal bahwa pelaku kejahatan perang itu ya Israel, gitu ya. Dengan satu veto, begitu ya. Nah, itu menggunakan sistem demokrasi untuk kerusakan. Demokrasi juga dipakai dan dirusak oleh misalnya anak sekecil itu, kata Bung Rocky ya, yang dipaksa jadi wakil presiden. Tadi kita dengarkan bagaimana kisah Ciki Fauzi yang berada di Tunisia mau ke Gaza dan tujuannya satu sebenarnya, mau peluk anak Gaza, mendoakan dan memecah kesunyian, menghibur mereka. Nggak tahu yang tersisa berapa. Miris banget sih. Miris banget. Tapi tadi ada pertanyaan, oke? Meskipun tadi nggak bisa bahasa Arab, yang tanya sastra Arab, harusnya ngajak. Ajarin ya Mas ya bahasa Arab ya. Oke. Siap. Kita belajar dari masa lalu untuk kemudian kita ambil hikmahnya di masa kini supaya tidak bisa atau tidak terjadi mengulang hal-hal yang buruk di masa lalu. Ada penuh ketidakpastian, perang berkecamuk di mana-mana. Sekarang tanda-tandanya sudah ada meskipun tidak selebar dulu. Tadi kalau saya coba terjemahkan, apa yang bisa kita lakukan? Pelajaran apa dan bagaimana kita mengambil hikmah untuk hal yang positif di masa depan? Yang bisa diambil hikmah adalah sebenarnya paling penting itu kalau dari yang aku pelajarin dan dari aku baca beberapa buku ya, adalah persatuan. Karena cara Israel memecah Palestina juga pakai cara divide et impera itu loh. Persis Belanda. Seperti yang ada yang tahu ketika kemarin ada salah satu jurnalis Gaza yang aku suka banget, Saleh Al-Jawarawi Syahid ya, dibunuh oleh sesama orang Gaza yang disupport senjata oleh Israel ya, itu geng Abu Shabab dari keluarga Dokmash dan lain sebagainya. Mungkin panjang kalau ngomongin itu. Jadi maksudnya intinya adalah memang persatuan, dan mungkin aku mau sedikit mengutip salah satu scholars asal Baitul Maqdis ya, Profesor Abdul Fattah El-Waisi. Jadi beliau adalah scholars dari El Khalil yang sekarang namanya diubah Israel jadi Hebron. Dan beliau tuh bilang dalam langkah strategic plan membebaskan Palestina, membebaskan Baitul Maqdis itu dibutuhkan peran-peran strategis. Salah satunya adalah peran militer dari negara-negara Syam seperti Yaman, Lebanon dan lain sebagainya. Terus peran dari siasah itu diharapkan dari Turki dan Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah. Dan juga dari Indonesia, Malaysia dan Southeast Asia itu diharapkan menjadi basis-basis keilmuan. Karena kenyataannya sekarang, karena aku muslim ya, jadi muslim itu kan harusnya adalah the ummah of reading, Iqra. Kita diajarin Iqra kan. Rumah membaca. Iya, maksudnya ummah of reading. Kita harusnya jadi umat yang membaca. Tapi sekarang ummah bukan rumah ya? Iya. Umat yang membaca atau atau kalau bahasa Inggrisnya well-informed society. Harusnya. Harus. Kelompok masyarakat yang well-informed, yang terinformasi dengan baik. Iya, dan suka membaca dan suka cari knowledge. Tapi kenyataannya sekarang the ummah of reading is not reading. Jadi emang kembali lagi ke Iqra, banyak baca. Dan ya ini kan sekarang era-eranya Ghazal Fikri ya, perang pemikiran. Jadi emang pinter, banyak nyimak Bang Ferry Amsari, banyak nyimak Kak Aurelia Fizal, banyak nyimak Kak Sheryl Anavita. Itu maksudnya itu adalah influencer yang patut kalian follow dan kalian simak. Dan nyimak acaranya Mas Aiman, Rakyat Bersuara, pasti kan knowledgeable kan. Tapi saya mau tanya dulu nih soal bicara Rakyat Bersuara. Ya. Perbedaan pendapat, ada bolehin nggak? Apa? Pegang. Apa? Yes or no belum ya? Oh belum, oke nanti. Kalau gitu nanti aja kita simpan. Saya mau tanya, apakah, bocoran dulu ya, apakah perbedaan pendapat itu artinya memecah belah? Nanti aja nggak usah dijawab. Oke. Tadi saya sudah sampaikan. Oke. Saya sekarang menuju ke Bung Ferry. Bung Ferry mungkin mau tambahkan, apa yang bisa kita pelajari? Kalau seandainya kita nggak bicara global deh, karena Bung Ferry ini ahlinya ahli di dalam negeri, ya. Saya nggak tahu mau bikin dirty vote berapa kali, karena sekarang baru 2 kali. Hampir 4 jam kalau nggak salah, betul Bung Ferry ya? Saya belum nonton semuanya sih, walaupun promo-promonya saya udah nonton beberapa. Oke, harus nonton. 4 jam loh, itu dokumenter mana yang hampir 4 jam itu? Bagus banget, luar biasa. Oke, jadi
Kalau tadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hal yang terjadi sebelumnya, untuk kita bisa ambil hikmahnya dan menghindari keburukan yang terjadi di masa lalu. Silakan Bung Ferry. Ya, kalau mau meminjam apa yang disampaikan Mbak Ciki dan Fauzi yang bertanya, ini kan diminta membaca ya, dan sejarah adalah bacaan penting. Tidak hanya membaca dunia global, membaca sejarah Indonesia juga hal yang penting. Dan ingat, sejarah dari era keburukan menjadi era keemasan di berbagai zaman itu juga bicara soal hal yang sama. Ada orang egois, tidak mau tahu diri untuk bicara kepentingan orang banyak. Ada orang egois, Ya. tidak tahu diri. Ya, dan tidak mempedulikan kepentingan orang banyak. Oke, apa ambil contoh bayangannya ya. tuh? Oke. Misalnya kalau kita baca sejarah hukum tata negara, studi saya itu salah satunya perbandingan hukum tata negara Amerika dan Asia. Nah, kalau mau bicara perbandingan hukum tata negara, pernah dengar mungkin teman-teman ada Louis ke-14 yang mengatakan Di sini ada fakultas hukum nggak? adalah Oh ada, oke. Kita bergantung tangan. Nanti harus tanya loh ya. satu doang ya. Begitu tidak larisnya hukum di negara otoriter ya. Kalau pernah dengar istilah lietat semua ya, negara adalah saya. Louis de San King ya. Dia orang yang begitu egois yang menyatakan dirinya lah pemilik negara ini. Kalau pakai tesis Ziblatt dan Levitsky, kan kita menceritakan misalnya perjalanan orang-orang yang merusak demokrasi. Dulu era fasisme, Mussolini dan lain-lain itu, mereka beranjak dari demokrasi dan memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dia rusak tuh. Nah, sekarang peradaban global itu juga begitu. Memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan mereka sendiri, termasuk Yahudi Israel itu. Mereka pakai sistem untuk membela dirinya. Kenapa mereka tidak pernah dihukum? Ya karena demokrasi dipakai untuk membela dirinya. Di Israel? Di PBB misalnya. Ya. Oke, gimana? Ini menarik nih. Jadi Misalnya, seolah-olah legal, seolah-olah demokratis. Perang itu kan jelas sekali dilakukan oleh Israel. Kita menemukan banyak bahkan fakta-fakta menarik soal dominasi mereka menggunakan nilai-nilai demokrasi. Di Amerika misalnya, karena mereka punya hak veto, mereka bisa merusak seluruh kesepakatan orang-orang soal bahwa pelaku kejahatan perang itu ya Israel, gitu ya. Dengan satu veto, begitu ya. Nah itu menggunakan sistem demokrasi untuk kerusakan. Demokrasi juga dipakai dan dirusak oleh misalnya anak sekecil itu, kata Bung Rocky ya, yang dipaksa jadi wakil presiden. Demokrasi dirusak. Ini kok pada tepuk tangan? Emang paham? Ya, demokrasi dirusak dengan orang-orang yang memanfaatkan demokrasi itu. Saya mau cerita bagaimana kita bisa percaya kepada pemerintahan kita kalau kemudian mereka ikut bersepakat dengan pelaku kejahatan perang. Kan jelas sekali bahwa orang yang bilang kepada orang-orang seperti saya sebagai ante-ante asing, gitu ya, ternyata dia sendiri adalah ante-ante asing, gitu ya. Tapi gini, nih saya harus challenge juga begini. Kalau kerjasama nggak mungkin dong terhindarkan. Perdagangan kita masih dolar Amerika. Kemudian neraca perdagangan kita masih positif, artinya kita lebih tinggi ekspor ketimbang impor dari Amerika. Siapa sih sebenarnya yang berdagang? Kita, rakyat Indonesia, atau mereka, elit negara kita? Dan kemudian, oke. Saya ambil contoh ya. Nggak apa-apa, ini. Saya ambil contoh. Dan mereka bayar pajak. Siapa yang bayar pajak? Pengusaha yang ekspor ke Amerika. Seberapa banyak mereka bayar pajak? Pasti ada. Dibandingkan rakyat, mereka 1%. Nggak, saya challenge. Gini, saya bukan berarti berbeda kutub ya, tetapi yang namanya jurnalis itu harus mendevil advocate setiap hal yang memang bisa
mungkin punya dua pendapat atau dua angle atau dua sudut pandang yang berbeda. Itu wajar. Jangan-jangan ini kadang-kadang kalau di media sosial selalu, oh Aiman ini, oh Aiman itu. Bukan. Ini nggak ada kaitan ke pro ke sana, pro ke sini. Tapi ini kemudian menggugah dan ini kemudian menumbuhkan tradisi berpikir kritis. Silakan. Saya ambil contoh ya. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar, masih ingat? Ekonomi disusun sebagai usaha bersama dengan menggunakan azas kekeluargaan. Anda sampai sekarang pernahkah bertanya keluarga siapa yang dimaksud dengan? Kalau keluarga saya tidak menikmati ekonomi yang ada di negara ini, mungkin keluarga orang lain. Misalnya yang berbisnis martabak tiba-tiba menjadi, itu ekonomi yang menarik tuh, berbisnis martabak tapi kaya betul begitu ya. Nah keluarga-keluarga ini yang masih ada martabak. Kan namanya juga batu loncatan. Nah keluarga-keluarga ini yang menikmati, dan kita bisa tahu sebenarnya negara kita ikut berbisnis atas nama penderitaan banyak orang, tidak hanya di negara ini tetapi juga di negara lain. Mereka bicara soal biaya masuk, tetapi yang sebenarnya mereka sedang negosiasikan bagaimana bisnis hitam mereka bisa mereka nikmati sendiri. Termasuk bisnis perang dan penderitaan orang banyak. Berapa banyak pebisnis Yahudi ada di Indonesia? Jawabannya banyak sekali. Pernahkah pemerintah kita mengatakan bahwa seluruh ruang bisnis yang berkaitan dengan biaya perang di negara tertentu harus angkat kaki dari Republik ini? Karena ibu dan bapak bangsa kita mengatakan harus berperan dalam perdamaian abadi di seluruh bangsa. Saya mau kasih tahu teman-teman, tapi ini agak geser konteksnya ke wilayah Asia. Teman-teman tahu nggak Indonesia itu menjual 400 juta peluru ke Myanmar? Itu data dari mana? Oh, itu data penelitian saya. Oke. Pernah dipaparkan di TV-TV karena tahun pemilu, karena kami segera dituding sebagai anti asing ya. Kita stop waktu itu. 400 juta peluru dikirim menjelang kudeta Myanmar. Peluru itu pasti dipakai untuk membunuh warga sipil. Siapa warga sipilnya? Tidak hanya warga sipil Myanmar, tetapi juga Rohingya. Kalau bicara konteks agama, ini saudara Muslim. Makanya hasil penelitian itu keluar dalam bentuk buku. Judulnya Ibarat Satu Tubuh. Artinya sebagai Muslim, satu tubuh disakiti dirasakan oleh tubuh yang lain. Etnis Rohingya yang disakiti, dibunuh oleh peluru-peluru dari Indonesia, itu sakitnya tidak hanya di sini, tapi harusnya di seluruh tubuh kita. Ada pertanyaan? Silakan. Wah banyak nih Bung Ferry nih. Ya. Tadi sebelah sini, sekarang sebelah kanan deh, biar adil. Yang bawah dulu tadi yang duluan, silakan. Oke Mbak, silakan. Tadi laki-laki, sekarang perempuan kebetulan. Jangan dikaitkan terlalu ke Palestina. Saya itu sebenarnya cengeng orangnya, jadi ketika Ciki cerita saya agak nggak susah. Dan Ciki lebih kuat dari saya tadi. Ya, saya sempat menangis, Ciki nggak menangis, luar biasa. Perkenalkan, saya Siti Fadila Tuaramdoni dari Jurnalistik UIN Bandung. Oke, silakan. Berikan tepuk tangan dulu. Oke. Pertanyaannya mungkin saya buat singkat saja. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Ciki yang sudah memantik diskusi dari saya dan juga teman-teman muda yang tentunya di sini forumnya kita untuk bersuara ya, kalau kata Mas Aiman tadi. Pertanyaannya singkat. Tadi saya mengutip pernyataan dari Kak Ciki bahwa dari negara lain itu yang dikirim untuk menjadi delegasi dalam perjalanan itu banyak sekali dari jajaran birokrasi gitu. Sementara dari Indonesia itu sangat minim, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak gitu. Oke. Nah, yang mau saya coba tanyakan adalah, mungkin bisa dijawab oleh siapapun nantinya, adalah kira-kira lantas jajaran birokrasi kita ini kemana gitu? Ketika teman-teman yang lain, kawanannya Kak Ciki berangkat ke sana, sementara dari negara lain banyak delegates yang berangkat dari jajaran birokratnya gitu. Kira-kira apa yang sudah dilakukan sejauh ini, kemana saja selain bisanya hanya memerintahkan jajaran TNI untuk membuat pasukan dan dikirim untuk perdamaian ke Gaza. Oke. Terima Baik, kasih. terima kasih. Jawaban nanti setelah jeda. Isu hangat kadang bikin berat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Tapi yakin hari kali ini kita
bisa mencerna dengan sangat cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita segera kembali saat lagi.